Shalom Bapak, bagaimana Bapak menjelaskan terhadap dunia bahwa orang yang baik, taat Tuhan tetapi mengalami hal buruk, sungguh membingungkan sekali ya Pak jika kita merenungkannya lebih dalam. Yesus sudah bangkit, kuasa setan sudah hancur. Shalom Bapak, bagaimana Bapak menjelaskan terhadap dunia bahwa orang yang baik, taat Tuhan tetapi mengalami hal buruk, sungguh membingungkan sekali ya Pak jika kita merenungkannya lebih dalam. Saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan. Orang baik dan taat kepada firman Tuhan tetap bisa mengalami hal buruk. Kenapa? Karena memang di Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Yang dijanjikan adalah penyertaan Tuhan di tengah penderitaan itu. Nah, cara menjelaskannya supaya dunia tidak bingung, bahwa penderitaan bukanlah selalu merupakan hukuman atas dosa pribadi, tapi bisa menjadi ujian terhadap iman kita. Nah, bagian dari dunia yang telah jatuh dan sarana Tuhan membentuk karakter serta menyatakan kemuliaannya. Jadi, dari hasil kemenangan terhadap ujian itu, dunia akan terbuka matanya, sehingga mereka menyaksikan bahwa anak Tuhan sanggup menjalani semua hal dalam kehidupannya karena Tuhan menyertai dia. Dalam Yohanes 16 ayat 33 mencatat, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan di bagian lain 2 Timotius 3 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, dari sononya sudah demikian. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 mencatat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bekerja di dalamnya. Jangan takut. Ayat lain saudara yang mendukung, misalnya 1 Petrus 4 ayat 12-13. Jangan heran terhadap api pencobaan, melainkan bersukacitalah karena turut ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Dalam Perjanjian Lama ada contoh Ayub misalnya. Ayub 1 dimulai dengan Ayub disebut sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang baiklah. Tapi tetap saja menderita penderitaan berat. Bahkan dia katakan, bukan hanya anaknya mati, tapi juga hartanya habis. Dia bahkan katakan satu kalimat begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tetap terpuji nama Tuhan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, kalau kita dengar tentang cerita Yusuf, Yusuf berkata kepada saudaranya, dia katakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah saudara, kitab Ayub yang tadi kita singgung sangat penting untuk bagian ini saudara. Kalau saudara tanya lagi tadi, karena Ayub digambarkan saleh, Ayub digambarkan jujur, dan Ayub digambarkan menjauhi kejahatan, tapi tetap mengalami kehilangan besar dan sakit yang berat. Jadi, sekali lagi, Alkitab menolak anggapan sederhana bahwa kalau orang benar, pasti hidupnya lancar. Tidak. Sebaliknya, penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan iman dan menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat. Nah, bagaimana menjelaskan ke dunia supaya dunia tidak mentertawakan orang-orang percaya, tidak menganggap orang percaya bodoh? Nah, kita bisa katakan orang percaya tidak kebal terhadap penderitaan. Tetapi dalam penderitaan itu, Tuhan tetap bekerja memelihara dan memurnikan iman kita. Singkatnya,
penderitaan bukan selalu tanda Allah meninggalkan kita. Seringkali itu justru tempat Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. Jadi, kalau di dalam hidup kita ada kesulitan, ada penderitaan, ada masalah, itu Allah sedang bekerja. Iman kita sampai sedemikian, saudara. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Jika Anda ingin menyampaikan kepada orang lain, katakan kepadanya bahwa orang baik tetap hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, penderitaan bisa menimpa siapa saja. Tuhan tidak selalu segera menghapus penderitaan, tapi Ia hadir memakai penderitaan untuk kebaikan sampai akhir. Kiranya jelas apa yang saya jawab melalui waktu yang singkat ini. Terima kasih. Shalom Bapak, bagaimana Bapak menjelaskan terhadap dunia bahwa orang yang baik, taat Tuhan tetapi mengalami hal buruk, sungguh membingungkan sekali ya Pak jika kita merenungkannya lebih dalam. Kembali, saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan. Orang baik dan taat kepada firman Tuhan tetap bisa mengalami hal buruk. Kenapa? Karena memang di Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Yang dijanjikan adalah penyertaan Tuhan di tengah penderitaan itu. Nah, cara menjelaskannya supaya dunia tidak bingung, bahwa penderitaan bukanlah selalu merupakan hukuman atas dosa pribadi, tapi bisa menjadi ujian terhadap iman kita. Nah, bagian dari dunia yang telah jatuh dan sarana Tuhan membentuk karakter serta menyatakan kemuliaannya. Jadi, dari hasil kemenangan terhadap ujian itu, dunia akan terbuka matanya, sehingga mereka menyaksikan bahwa anak Tuhan sanggup menjalani semua hal dalam kehidupannya karena Tuhan menyertai dia. Dalam Yohanes 16 ayat 33 mencatat, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan di bagian lain 2 Timotius 3 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, dari sononya sudah demikian. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 mencatat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bekerja di dalamnya. Jangan takut. Ayat lain saudara yang mendukung, misalnya 1 Petrus 4 ayat 12-13. Jangan heran terhadap api pencobaan, melainkan bersukacitalah karena turut ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Dalam Perjanjian Lama ada contoh Ayub misalnya. Ayub 1 dimulai dengan Ayub disebut sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang baiklah. Tapi tetap saja menderita penderitaan berat. Bahkan dia katakan, bukan hanya anaknya mati, tapi juga hartanya habis. Dia bahkan katakan satu kalimat begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tetap terpuji nama Tuhan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, kalau kita dengar tentang cerita Yusuf, Yusuf berkata kepada saudaranya, dia katakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya
untuk kebaikan. Nah, saudara, kitab Ayub yang tadi kita singgung sangat penting untuk bagian ini, saudara. Kalau saudara tanya lagi tadi, karena Ayub digambarkan saleh, Ayub digambarkan jujur, dan Ayub digambarkan menjauhi kejahatan, tapi tetap mengalami kehilangan besar dan sakit yang berat. Jadi, sekali lagi, Alkitab menolak anggapan sederhana bahwa kalau orang benar, pasti hidupnya lancar. Tidak. Sebaliknya, penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan iman dan menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat. Nah, bagaimana menjelaskan ke dunia supaya dunia tidak mentertawakan orang-orang percaya, tidak menganggap orang percaya bodoh? Nah, kita bisa katakan orang percaya tidak kebal terhadap penderitaan. Tetapi dalam penderitaan itu, Tuhan tetap bekerja memelihara dan memurnikan iman kita. Singkatnya, penderitaan bukan selalu tanda Allah meninggalkan kita. Seringkali itu justru tempat Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. Jadi, kalau di dalam hidup kita ada kesulitan, ada penderitaan, ada masalah, itu Allah sedang bekerja. Iman kita sampai sedemikian, saudara. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Jika Anda ingin menyampaikan kepada orang lain, katakan kepadanya bahwa orang baik tetap hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, penderitaan bisa menimpa siapa saja. Tuhan tidak selalu segera menghapus penderitaan, tapi Ia hadir memakai penderitaan untuk kebaikan sampai akhir. Kiranya jelas apa yang saya jawab melalui waktu yang singkat ini. Terima kasih.